Halo anak-anakku terkasih, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama dengan Anti dan juga ada bersama dengan Kimi. Halo katanya gitu ya, tas dulu. Ya, kita percaya hari ini adalah harinya Tuhan dan kemenangan ada bersama dengan kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita tangan dulu. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah. Kami mau ibadah sekolah minggu, mendengar cerita sekolah minggu, memuji memuliakan Tuhan. Kami siap Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Yuk kita angkat pujian ya. Hari ini harinya Tuhan. Bisa semuanya? Ini bisa? Bisa. Oke ya. Sekolah minggu. Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan, kita katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan melalui cerita sekolah minggu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sedang bergabung dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. I love you Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami mencintai-Mu, sungguh sangat kami bangga. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Sebentar kami akan mendengar cerita sekolah minggu. Kami mau punya telinga yang mendengar, hati yang mau merendahkan di hadapan Tuhan, membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berbicara bagi kami. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Hai, shalom adik-adik. Saat ini kita mulai sekolah minggu kita ya. Tadi kan sudah ikut pujian dengan Anti Roli. Nah, sebelum mulai kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena anak-anak-Mu boleh Engkau izinkan bersama untuk memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami untuk datang kepadamu, untuk mengerti lebih lagi tentang firman-Mu dan apa yang Kau sampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, Anti mau cerita nih. Kalau kita itu perlu gak sih mengatakan kebenaran? Kebenaran yang memang kita harus katakan gitu loh, tanpa harus ada rasa takut. Karena kita mengatakan hal yang benar, kadang-kadang kita malah jadi takut ya. Lebih daripada kita mau mengatakan bohong. Nah, nanti mau cerita soal Yefta. Bacaannya ada di Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya ya. Hakim-Hakim 11 ayat 12 sampai 28. Kita mulai pembacaan kita ya. Judulnya apa? Yefta dan Bani Amon. Nah, nanti sebelumnya cerita sedikit nih. Yefta itu siapa sih? Nah, Yefta itu seorang anak haram dari Gilead, anak haram Gilead yang diburu sampai ke luar negerinya oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya nggak ada yang suka dengan dia, dan dia menderita gitu karena hidup dalam pembuangan itu benar-benar nggak enak. Nah, tapi Tuhan mau pakai dia, walaupun kita ditolak oleh manusia nih hidup kita, tapi kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan mau pakai kita lebih lagi buat kerajaannya. Oke, kita mulai baca ya. Udah siapkan ya Alkitabnya? Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku?" Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta, orang Israel ketika berjalan keluar dari Mesir, "Telah merampas tanahku dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai." Lalu Yefta mengirimkan utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, "Beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut Teberau dan tiba di Kades. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini.' Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengarkan. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab. Tetapi Raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kades. Kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab. Maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesibon, dan orang Israel meminta kepadanya, 'Izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini, sampai ke tempat yang kami tuju.' Tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan melalui daerahnya itu." Kita lanjut ya. Maka dikumpulkannyalah seluruh rakyatnya. Ia berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon kepada seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel.
dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. Demikianlah dimiliki orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut tanah orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan oleh Kamus Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang disebut bagi kami, yang direbut bagi kami oleh Tuhan Allah kami. Lagi pula, apakah engkau lebih baik daripada Balak bin Zippor raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300 tahun. Mengapa pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu? Jadi, aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan perang melawan aku. Tuhan hakim itu, dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan oleh utusan-utusan Yefta. Jadi, tanah yang diperebutkan tanah apa? Tanah Gilead. Siapa yang memiliki tanah Gilead yang tinggal di Gilead itu? Yang memiliki tanah Gilead adalah keluarganya Yefta, orang-orangnya Yefta. Nah, yang tinggal di tanah itu dulu orang Amon, lalu orang Amori datang dan berperang melawan orang Amon. Nah, yang menang adalah orang Amori. Lalu datanglah orang Israel berperang melawan orang Amori dan Israel menang karena Tuhan memang mau memberikan tanah itu. Maka Israel tinggal di tanah Gilead dan Gilead itu sudah menjadi milik Israel. Yefta berkata, "Bukankah tanah ini kami sudah tinggal di sini selama 300 tahun?" Yang dikatakan Yefta adalah benar. Yefta berani mengatakan kebenaran dan dia tidak takut walaupun misalnya taruhannya memang harus berperang dengan orang-orang Amon ini. Tapi Yefta tetap mengatakan kebenaran, ini adalah tanah kami sudah tinggal di sini selama 300 tahun. Adik-adik, kira-kira ini kita berani nggak mengatakan kebenaran yang harus memang kita katakan? Itu kebenaran kadang dibilang kita mengatakannya memang tidak enak. Tapi kita harus punya keberanian untuk mengatakan apa yang benar. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan ada di Pengkhotbah 10 ayat 12. Kita buka kitabnya kita ya. Pengkhotbah 10 ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Nah, kita mau baca ya. Pengkhotbah 10 ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kita ulang ya. Pengkhotbah 10 ayat 12. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Nah, Dede, jangan lupa ya, nanti minggu depan kita akan mulai Zoom kita hari Minggu jam 4 sore. Kalian harus siap ya, di depan handphone, di depan laptop. Nanti akan ada anti-anti semuanya yang untuk ngajar kalian. Oke? Nah, sebelum kita sudahi, jangan lupa ya hafalannya. Terus link YouTube-nya tolong di like dan di subscribe ya. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena anakmu sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan Tuhan selalu beri keberanian dalam hati anak-anakmu ini untuk selalu mengatakan kebenaran Tuhan, meski hal itu tidak enak, meski hal itu akan menyebabkan orang lain menjadi marah. Tapi Tuhan,
kami anak-anakmu ini di sini mau tetap terus mengatakan kebenaran, terlebih lagi kebenaran tentang Engkau, kebenaran tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan buat kami anak-anakmu, dan juga Kau berkati papa mama kami ya Tuhan, dalam pekerjaan mereka Kau berkati, kiranya Tuhan Yesus juga berkati sekolah kami ya Tuhan, yang saat ini masih belajar dengan online Tuhan. Dan juga Tuhan berkati guru-guru kami, teman-teman kami yang lain yang belum bisa belajar, berkati Tuhan agar minggu depan mereka bisa sama-sama belajar dengan kami melalui aplikasi Zoom ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Dah.